semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Bunga Lestari dari kelas reguler A Keperawatan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas tentang sistem ekskresi. Pada manusia, sistem ekskresi yang utama adalah ginjal. Nah, bagian-bagian ginjal yang pertama adalah renal cortex. Renal cortex berfungsi sebagai tempat filtrasi darah dalam glomerulus. Kemudian ada renal medula. Fungsi dari renal medula adalah untuk menjaga konsentrasi urin melalui reabsorpsi dan ekskresi. Yang ketiga ada renal papilla yang berfungsi sebagai mengalirkan urin ke sistem pengumpul. Kemudian ada renal pyramids yang berfungsi sebagai menyalurkan cairan dari nefron ke kalix minor. Kemudian ada renal column yang berfungsi sebagai tempat pembuluh darah dan sistem saraf ginjal. Nah, kemudian ada fibrous capsule yang berfungsi sebagai melindungi organ dari kerusakan fisik dan infeksi. Selanjutnya ada hilum. Hilum merupakan area cekungan di ginjal tempat masuknya arteri, vena, dan ureter. Kemudian ada renal artery. Renal artery merupakan pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari zat sisa ke ginjal untuk disaring. Kemudian ada renal vein yang berfungsi untuk mengalirkan darah bersih dari ginjal ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada minor calyx. Minor calyx merupakan saluran kecil yang menerima urin dari papila ginjal. Kemudian ada major calyx. Major calyx merupakan tempat pengumpulan urin dari calyx minor ke pelvis ginjal. Kemudian pelvis ginjal merupakan tempat penampungan urin pertama sebelum dialirkan ke ureter. Nah, yang terakhir ada ureter, yaitu saluran yang membawa urin dari pelvis ginjal ke kandung kemih. Sistem ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Nah, di paru-paru terdapat trakea yang berfungsi sebagai penghubung laring dengan bronkus utama. Di paru-paru kanan terdapat 3 lobus dan di paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Lobus di kanan terdapat lobus superior, sama seperti di lobus kiri, yang berfungsi sebagai bagian atas paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian di paru-paru kanan terdapat lobus inferior dan di lobus kiri juga terdapat lobus inferior yang berfungsi sebagai bagian bawah paru-paru tempat pertukaran gas. Kemudian di paru-paru kanan terdapat lobus tengah yang juga merupakan tempat pertukaran gas. Nah, kemudian ada main bronchus atau bronkus utama. Bronkus utama berfungsi sebagai menyalurkan udara dari trakea ke bronkus sekunder. Kemudian ada bronkus sekunder yang berfungsi sebagai pemberi udara ke setiap lobus paru-paru. Kemudian ada bronkus tersier yang berfungsi sebagai menyalurkan udara